Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Iya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sehat? Sehat. Iya anak-anak, silakan duduk. Iya. Baik anak-anak, terima kasih karena hari ini anak-anak sudah datang berkumpul di sini, sudah mempersiapkan kelas yang begitu baik untuk kita bisa memulai proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Edi. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan, berilah kami dalam pelajaran sehingga berhasil dan baik. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Edi. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran pertama. Adapun dari kegiatan pembelajaran ini yaitu dengan membaca teks, siswa dapat memahami apa itu perubahan wujud benda mencair, menyebutkan contoh perubahan wujud sesuai isi teks, dan faktor penyebabnya. Lalu yang kedua, dengan melakukan eksperimen, siswa dapat membuktikan bahwa semua benda padat itu tidak bisa mencair secara bersamaan. Ada benda padat yang bisa mencair dan ada benda padat yang tidak bisa mencair. Lalu yang berikut, dengan mengamati tangga konversi, kita dapat menggunakan tangga konversi untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikut, dengan mengamati gambar tangga konversi dalam bentuk 3 dimensi, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan apa itu garis, warna, dan bentuk, serta menggunakan garis untuk menyajikan sebuah gambar untuk menciptakan sebuah karya seni rupa. Baik anak-anak, jadi itu tujuan yang perlu kita capai hari ini. Bapak harap semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak tetap bersemangat. Semangat tidak ikut pembelajaran hari ini? Semangat. Semangat. Semangat untuk belajar. Jadi untuk lebih jelas, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak sudah pernah pegang sepatu? Ya, apa saja yang kalian rasakan? Tangan dingin. Tangan dingin, apa Tangan lagi? kram. Tangan kram. Sepatu dipegang terlalu lama akan mencair. Iya, sepatu dipegang terlalu lama akan mencair. Tepuk tangan untuk ketiga teman kita dulu. Ya. Baik anak-anak, untuk lebih jelas, anak-anak coba sekarang memperhatikan sebuah teks di papan atau di layar, lalu anak-anak membaca bersama-sama. Silakan membaca teks. Mencair. Hari ini sangat kering. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Baik, terima kasih anak-anak sudah membacakan wacana atau teks tersebut dengan baik. Sekarang siapkan lembaran, lalu anak-anak menuliskan beberapa jawaban sesuai dengan pertanyaan yang bukan. Silakan menjawab pertanyaan ini, lalu kita bahas bersama. Silakan mengerjakan. Nomor 1, apa itu mencair? Nomor 2, sebutkan contoh perubahan wujud mencair sesuai isi teks yang barusan dibacakan.
Nomor 3, mengapa es dan coklat bisa mencair? Nomor 4, apakah semua benda padat dapat mencair? Sudah semua? Sudah, Pak. Baik. Sekarang kita lihat bersama. Siapa yang bisa menjawab mengacungkan tangan sehingga terarah seperti itu. Nomor 1, apa itu mencair? Ya, silakan Bio. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Iya, tepuk tangan untuk Bio. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nomor 2, sebutkan contoh perubahan wujud mencair sesuai isi teks yang barusan dibacakan. Ya, silakan Edin. Es mencair, coklat meleleh. Es mencair, coklat meleleh. Tepuk tangan untuk Edin. Ya. Nomor 3, mengapa es dan coklat bisa mencair? Siapa yang bisa? Ya, silakan Renol. Es batu kena matahari akan mencair. Ya. Coklat meleleh karena terkena panas tangan. Ya, es batu mencair karena terkena panas matahari. Coklat meleleh karena terkena apa? Panas dari tangan. Baik. Nomor 4, apakah semua benda padat dapat mencair? Ada yang menjawab? Baik anak-anak, jadi untuk membuktikan bahwa apakah semua benda padat itu bisa mencair atau tidak, lalu proses mencairnya itu bersamaan atau tidak, silakan anak-anak, Bapak akan bagikan LKPD dan anak-anak tolong keluar ruangan untuk melakukan eksperimen atau percobaan sehingga kita bisa membuktikan hal tersebut. Setelah Bapak bagikan LKPD, anak-anak silakan mengambil alat dan bahan yang sudah dipesan. Semua bawa alat dan bahan? Bawa. Iya, baik. Silakan. Kalau sudah, silakan keluar ruangan. Dengan tertib keluar ruangan. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kelas. Baik anak-anak, setelah kita melakukan eksperimen tadi di luar ruangan, sekarang coba Bapak minta perwakilan dari teman-teman untuk membacakan hasil yang sudah diamati melalui kegiatan eksperimen tadi. Yang pertama silakan Reno membacakan hasil eksperimen tadi. Silakan berdiri di depan. Teman-teman yang lain mendengarkan karena kita harus mendengarkan sehingga menghargai teman yang sedang berbicara. Silakan Renol. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, kawan-kawan. Izinkan saya menyampaikan hasil percobaan yang saya lakukan. Mohon teman-teman mendengarkan dengan baik. Nama benda es. Hasil pengamatan sebelum padat sesudah mencair. Nama benda mentega. Hasil pengamatan sebelum padat sesudah mencair. Nama benda coklat. Hasil pengamatan sebelum padat sesudah mencair. Nama benda kapur tulis. Hasil pengamatan sebelum padat sesudah padat. Nama benda gula pasir. Hasil pengamatan
sebelum padat, sesudah padat. Kesimpulan dari hasil percobaan yang diamati adalah: 1. Ada benda tertentu yang dapat mencair, misalnya es dan mentega dan coklat. Namun ada juga yang tidak dapat mencair, misalnya kapur tulis dan gula pasir. 2. Benda padat dapat mencair karena ada panas dari matahari. 3. Benda yang paling cepat mencair adalah es meskipun matahari tidak terlalu panas. 4. Namun jika es semakin besar atau banyak, maka es lebih lambat mencair. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Sudah selesai? Baik, terima kasih untuk Renol. Silakan duduk Renol. Kita berikan tepuk tangan untuk Renol dulu. Baik, anak-anak, mungkin tadi apa yang disampaikan Renol, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa gula pasir tidak dapat mencair? Mengapa gula pasir tidak dapat mencair? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Guru memberikan jawaban? Ya, silakan. Gula pasir bisa mencair jika dipanaskan dengan api dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, menurut teman tadi bahwa gula pasir bisa mencair jika dipanaskan dengan menggunakan api, bukan dengan menggunakan panas matahari, tapi harus dengan menggunakan api. Perbedaan antara api dan panas matahari, mana yang lebih panas anak-anak? Api. Api, iya. Terima kasih untuk tepuk tangan dulu untuk teman yang menjawab. Iya. Baik, jadi itu. Jadi mengapa gula pasir tidak dapat mencair? Tadi kamu melakukan percobaan, tentunya kalian menggunakan gula pasir juga toh. Gula pasir tadi menurut Reno bahwa tidak mencair. Apakah ada yang tadi mencair? Ada atau tidak? Tidak, semuanya pasti tidak mencair. Menjadi pertanyaan teman, apakah gula pasir? Mengapa gula pasir tidak dapat mencair? Jawabannya seperti yang teman jawab tadi, bahwa gula pasir bisa mencair itu jika dipanaskan menggunakan api dan dalam waktu yang cukup lama. Baik anak-anak, jadi hasil percobaan seperti itu. Tadi Reno menjelaskan bahwa apa itu perubahan wujud benda dalam hal ini mencair. Jadi perubahan wujud benda mencair adalah proses perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Lalu yang kedua, tadi Neno juga menjelaskan bahwa semakin banyak es, maka perubahan wujudnya semakin lambat. Semakin sedikit es, maka perubahan wujudnya semakin cepat. Ini karena faktor apa? Tergantung dari banyaknya atau jumlah atau besaran dari benda tersebut. Semakin banyak ukuran atau semakin besar ukuran benda, maka perubahan wujudnya semakin lambat. Semakin sedikit atau semakin kecil ukuran benda, maka perubahan wujudnya semakin cepat. Lalu yang ketiga adalah jumlah zat. Semakin banyak jumlah zat, maka perubahan wujud benda akan semakin lambat. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah zat, maka perubahan wujudnya akan lebih cepat. Jadi tiga hal ini, yang pertama adalah faktor suhu, yang kedua adalah karena jumlah dari zat itu sendiri, dan yang ketiga adalah ukuran benda. Nah, bagaimana kita bisa membandingkan ukuran benda itu? Apakah benda ini lebih besar, lebih kecil, atau benda ini lebih berat, lebih ringan? Mari kita lihat gambar berikut. Gambar apa anak-anak yang kalian lihat? Coklat. Ya, ada berapa bungkus coklat? 3. 3. Apa saja yang bisa kamu lihat pada coklat tersebut? Ada apa saja? Coklat satu lebih besar. Iya, menurut Egin coklat satu lebih besar. Lalu apa lagi? Coklat mana yang lebih kecil? Coklat 2. Iya, coklat 2. Kenapa Egin katakan bahwa coklat satu lebih besar? Karena kamu lihat dari apanya? Karena bungkusannya lebih besar. Iya, tepuk tangan untuk Egin dulu. Karena bungkusannya lebih besar. Bungkusannya lebih besar ini, maka coklat ini lebih besar.
Selain bungkusan lebih besar, apa saja ya, apalagi yang kamu bisa lihat sehingga kamu bisa membandingkan bahwa ini coklat lebih besar dan ini coklat lebih kecil. Coklat satu memiliki berat 120 gram. Iya, coklat memiliki berat 120 gram. Tepuk tangan untuk dia dulu. Iya, karena ada tulisan 120 gram, 60 gram, dan 70 gram. Maka coklat yang pertama lebih berat atau lebih besar. Jadi anak-anak, selain dari kita lihat besarnya bungkusan, juga kita lihat nilai yang tertera pada benda tersebut. Selain nilai juga satuan yang tertera pada benda tersebut. Satuan apa ini yang digunakan? Satuan baku apa ini? 120 apa? Iya, satuan itu gram tadi. Jadi satuan baku, tetapi satuan baku dalam hal ini satuan berat gram yang ada di sini. Baik anak-anak, mari coba kita perhatikan lagi berikut ini. Ya, kita lihat yang berikut. Coba sekarang anak-anak, bagaimana kita membandingkan apakah ini satuan baku atau satuan tidak baku? Coba sekarang kalian membacakan sama-sama. Mulai membaca. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ini membuat kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat. Iya, bahan untuk membuat kue coklat apa saja? 8 butir puding telur, berapa lagi? 200 gram gula tepung, setengah genggam garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Baik, yang berikut kita lihat bahan-bahan ini tentunya akan dijadikan satu adonan atau dicampur jadi satu adonan. Bahan-bahan apa sajakah yang mau dicampur jadi satu adonan? Yang pertama adalah 1 sendok baking powder, terus 125 gram mentega yang sudah dicairkan, 25 gram maizena, 1 kilogram coklat masak. ya. Jadi ini ketika Lani berulang tahun, ibunya mempersiapkan kue untuk kue ulang tahun. Biasa tidak di rumah kalau ulang tahun mama biasa buat kue tidak? Biasa. Iya, kita biasa sore-sore kita undang teman seperti itu. Biasa toh? Ketika ibu membuat kue itu, ibu menggunakan bahan-bahan dan bahan-bahan itu harus punya takaran. Takaran itu biasanya menggunakan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Sekarang coba anak-anak kembali perhatikan ke layar. Satuan baku apa saja yang digunakan di sana? Siapa yang tahu? Ya, Tio. 200 gram gula tepung. Satuan baku apa saja, Reno? Gram dan kilogram. Gram dan kilogram. Kita untuk Reno dulu. Ya. Jadi Tio menyampaikan secara lengkap bahwa ada 200 gram gula tepung. Gram merupakan satuan baku. Lalu Reno melengkapkan bahwa ada satuan baku gram dan satuan tidak baku. Satuan baku yang berikut adalah kilogram. Sekarang coba kembali perhatikan lagi. Satuan yang tidak baku di sana digunakan itu adalah satuan baku. Tidak baku apa? Butir. Sendok. Genggam. Iya. Jadi ada butir, ada genggam, ada sendok. Anak-anak biasa di rumah itu kalian suka membagi tidak? Membagi dengan orang tidak? Iya, suka membagi. Ketika mama Tiki jagung, lalu kita ada teman yang datang bermain dengan kita. Akhirnya kita harus angkut jagung. Kita angkut dengan menggunakan tangan. Kau itu, ini teman, engkau punya 1 genggam, engkau punya 1 genggam. Genggam yang digunakan itu adalah bukan satuan berat. Jadi bukan satuan berat atau bukan satuan berat baku, bukan. Ya, sudah bisa mengerti? Jadi itu tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Baik anak-anak, jadi satuan yang biasa digunakan di Indonesia itu satuan baku dan diakui secara internasional itu mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, centigram, miligram, ounce, pound, kuintal, dan ton. Coba ulang sama-sama. Kilogram, hektogram,
dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ons, pon, kuintal, dan ton. Jadi itu satuan yang diakui secara internasional maupun secara nasional. Bagaimanakah kita menggunakan satuan-satuan ini untuk menyelesaikan soal sehari-hari? Kita harus menggunakan suatu alat bantu. Alat bantunya itu berupa tangga. Coba sekarang anak-anak perhatikan sebuah tangga ini. Sudah perhatikan semua? Sudah, Pak. Ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Bagaimana? Naik satu tangga dibagi 10. Naik satu tangga dibagi 10. Siapa lagi? Silakan, Evin. Jika turun satu tangga dikali 10. Iya, jika turun satu tangga dikali 10. Tepuk tangan untuk dua teman ini dulu. Ya. Jadi anak-anak, untuk mengubah satuan ke atas, maka kita harus setiap kita naik satu tangga, maka kita bagi dengan 10. Setiap kita undur atau kita turun satu tangga, maka kita kali 10. Baik anak-anak, untuk lebih jelas, anak-anak tolong buka buku halaman 80 dan anak-anak bisa menyelesaikan 12 soal yang ada di dalam buku tersebut. Silakan. Buku halaman 80. Tadi anak-anak sudah menyelesaikan yang namanya kita mengkonversi satuan. Mengkonversi itu sama saja dengan mengubah satuan. Apa? Iya, mengubah satuan. Dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Misalnya, dari kilogram ke hektogram. Baik anak-anak, coba sekarang anak-anak perhatikan lagi tangga konversi 3 dimensi yang ada pada layar. Apa saja yang kalian amati di sana? Ada apa saja? Garis anak panah. Garis anak panah. Ada berapa garis di sana? 2. Ada 2 garis. Lalu apa lagi? Warna. Iya, ada warna apa saja? Merah, kuning, biru, Iya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru dan warna campuran yang lain. Selain itu ada apa lagi di belakang yang sedang terbang-terbang? Ada apa yang sedang terbang-terbang di belakang itu? Iya, ada kupu-kupu. Kupu-kupu warnanya apa itu? Iya, ada kupu-kupu yang warnanya biru. Ada juga ikan di sana. Baik anak-anak, apa itu garis? Kita belajar tentang garis. Jadi garis itu merupakan goresan. Goresan, ada garis lengkung, ada garis lurus, ada garis pendek, ada garis panjang. Lalu yang berikut, ada berbagai warna, beragam warna. Warna-warna seperti hanya warna merah, hanya warna kuning, hanya warna biru, atau satu warna saja itu disebut sebagai warna dominan atau warna primer. Apa? Dominan atau primer. Ulang? dominan atau primer. Iya, sementara warna campuran itu disebut sebagai warna sekunder karena terdiri dari warna dasar atau warna utama dengan pencampuran dari berbagai warna yang lain. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan bagikan lembaran sehingga anak-anak tolong menggambar dan usahakan sehingga setelah menggambar Bapak akan memanggil kalian untuk menempelkan pada papan di depan. Silakan menggambar. Menggambar dan memberikan atau membubuhkan warna sehingga kelihatannya indah dan menarik. Ya, Bapak panggil 3 orang. Coba Pio, maju. Berikut, maju.
Berikut, maju. Coba tempelkan gambar yang kalian buat di papan. Semua perhatikan. Bagaimana gambar yang mereka buat? Coba berdiri ke samping sehingga teman-teman bisa melihat. Bagaimana gambar yang mereka buat? Bagus, Linda. Iya, bagus Linda. Kita beri tepuk tangan untuk mereka tiga dulu. Nanti teman-teman yang lain mengumpulkan sehingga Pak Guru bisa menjadikan dasar untuk penilaian. Silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita pada kegiatan yang paling pertama tadi yaitu kita bagaimana membaca sebuah teks dan kita menemukan apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang kita belajarkan hari ini yaitu perubahan wujud benda mencair. Iya. Sekarang aku tanya, apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Iya, perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Lalu yang berikut, ketika melakukan eksperimen kita menemukan bahwa ada benda yang tidak bisa mencair. Contoh benda yang tidak bisa mencair tadi adalah kapur dan gula pasir. Tetapi tadi teman menyampaikan bahwa gula pasir tidak bisa mencair kecuali dipanaskan dengan menggunakan api. Atau juga bisa kita larutkan atau bisa mencair atau berubah dari benda padat menjadi cair ketika kita campur dengan air. Air panas atau air dingin yang lebih cepat? Air panas. Mama biasa putar kopi toh? Iya, mama putar kopi itu merupakan sebuah proses perubahan wujud tanah. Jadi ketika pulang nanti lihat mama putar kopi. Tadi kami belajar itu tentang ini mama, perubahan wujud. Jadi gula pasir tadi benda padat tapi bisa mencair seperti itu. Lalu yang berikut, kita lihat yang berikut tadi adalah faktor penyebabnya. Kenapa sehingga benda padat itu bisa mencair? Karena faktor yang paling pertama, faktor apa Raja? Faktor suhu. Faktor apa lagi? Ya, jumlah zat. Apa lagi? Ukuran benda. Ya, bagus. Jadi 3 faktor itu yang menyebabkan terjadinya perubahan wujud benda. Lalu yang berikut, kita lihat yang berikut tadi adalah bagaimana cara membandingkan besaran atau besar benda. Benda ini lebih besar atau benda ini lebih kecil. Kita melihat dari bentuknya. Semakin besar bentuknya maka itu pasti ukurannya lebih berat. Semakin kecil ukurannya maka pasti benda itu lebih ringan. Ya. Lalu yang berikut yaitu kita lihat satuan yang digunakan atau diakui di Indonesia dan secara internasional. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ons, pon, kuintal, dan ton. Bagaimana kita menggunakan itu untuk menyelesaikan masalah sehari-hari? Kita menggunakan tangga apa tadi? Tangga konversi. Jika turun satu tangga maka dikali 10. Jika naik satu tangga maka bagi 10. Baik anak-anak. Lalu tadi kita sudah menggunakan garis, kita menyatukan berbagai garis dan kita mendapatkan sebuah gambar, kita mewarnai, akhirnya mendapatkan hasil yang sangat menarik, indah dipandang mata. Baik anak-anak, jadi itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk membuktikan, untuk meyakinkan Pak Guru bahwa hari ini anak-anak sudah bisa memahami isi atau materi yang Pak Guru belajarkan, kita belajarkan hari ini bersama-sama. Baiklah Pak Guru akan membagikan soal evaluasi dan anak-anak tolong menyelesaikannya. Silakan menyelesaikan. Silakan mengumpulkan dengan tertib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Baik anak-anak, jadi mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Tetapi untuk lebih mengingatkan kalian tentang materi ini sehingga tidak lupa begitu saja, maka silakan nanti pulang rumah buku siswa yang ada kalian silakan buka halaman 82. Di situ ada beberapa soal. Silakan anak-anak meminta bantuan dari orang tua untuk mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan soal tersebut. Buku halaman berapa tadi? 82. Iya, 82. Tolong supaya diselesaikan ya. Baik anak-anak, jadi Pak Guru minta supaya kita tetap mensyukuri rahmat Tuhan dengan cara kita harus tetap belajar yang rajin. Satu hal lagi, hal yang kita pelajari hari ini berhubungan dengan perubahan wujud benda. Oleh karena itu kita diharapkan supaya pada musim hujan ini itu kita harus banyak menanam pohon sehingga tidak terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu karena apa? Kita malas untuk tanam pohon. Orang bakar hutan di mana-mana. Kalau terjadi pemanasan global, maka tentunya pasti es di kutub akan mencair. Maka air laut mulai naik. Dan daratan semakin berkurang. Oleh karena itu di musim hujan ini kalau misalnya pulang sekolah masih ada waktu, ikut orang tua ke kebun, tanam tanaman yang banyak. Bisa mengerti? Bisa. Iya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada yang mau bertanya? Pak Guru mengajar terlalu lari-lari atau sudah pas? Ya, bagaimana? Sudah pas. Baik anak-anak, hari ini juga saya melihat bahwa anak-anak sudah cukup aktif dalam pembelajaran. Baik, sebelum kita kembali, tetap Pak Guru tetap mengingatkan sehingga anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Pergi kemana-mana harus tetap menggunakan apa? Masker. Ya, menggunakan masker yang benar itu seperti ini. Bukan taruh di bawah sini. Yang ditutup itu apanya? Hidung dan mulut. Bukan ditutup dagunya. Kecuali kita sedang berbicara seperti ini atau makan, itu bisa dibuka. Lalu selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Lalu selalu menjaga jarak. Sehingga kita hari ini belajar cuma 10 orang. Sebenarnya 19 orang. Tetapi karena pakai sistem shift sehingga kita harus belajar pakai shift seperti ini sehingga anak-anak cuma hadir 10 orang. Baik anak-anak, jadi mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Anak-anak perlu harap tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih dilanda COVID-19. Baik, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Silakan berdiri, lalu Egin memimpin kita dalam doa. Silakan Egin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan ini supaya tidak terjadi apa-apa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang bereskan buku-buku isi dalam tas dan silakan meninggalkan ruangan. Selamat siang anak-anak. selamat siang Bapak. Iya, silakan meninggalkan ruangan.